Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar ma tala'at syamsun nahar wa ma qad sya'al qamaru. وارض اللهم عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر وعن عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر والآل والأصحاب قاطبة جامعة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi ini kembali kita dapat ketemu lagi melanjutkan kajian kita, kajian kitab At-Tibyan karangan Al-Imam An-Nawawi. Tentunya kita dapat berkumpul ini tak lain dan tak bukan adalah karena bantuan Allah, karena rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah. Kalau tanpa Allah yang beri kita bantuan, kita kadang-kala duduk di tempat ini, kumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, kajian At-Tibyan ini. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita 4 halaman, 1 halaman bab 2, 3 halaman bab 3. Sekitar 4 halaman. Sebelum kita mengkaji lanjutan kita kajian At-Tibyan ini, perlu diketahui juga dulu At-Tibyan, nama At-Tibyan itu banyak, ya kan? Kitab yang pakai nama At-Tibyan itu banyak. Jadi kalau kalian lihat jalan-jalan mau beli buku mungkin kena, atau cari-cari di internet apa segala macam, perhatikan dulu timbul salah kena. Soalnya datang sini kalau At-Tibyan ya, sekali dibuka lain dan At-Tibyannya ada macam-macam At-Tibyan yang lainnya. Jadi kita pakai ini adalah At-Tibyannya Imam Nawawi. Sebelum kita kaji, mari terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini yang kita hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyayikh peguruan kita, ayah ibu kita, keluarga tetangga kita, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah mudahkan kita untuk memahami apa yang kita kaji pagi ini, dan Allah mudahkan kita untuk mengingatnya dan juga untuk mengamalkan apa yang kita pahami dan kita ingat itu tadi. Dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah mudahkan kita melanjutkan hafalannya, mengulang hafalannya, dan juga dengan Fatihah ini Allah kabulkan hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, dan Allah kumpulkan kita kelak di dalam syurganya dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan seluruh keluarga kita yang kita cintai. Ala hadhihi niyyah, untuk niat ini, wa ala kulli niyatin salihah, untuk tiap niat-niat yang baik-baik, wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun, untuk tiap yang diniatkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang saleh-saleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Al-babu tsani, bab yang kedua di dalam kitab At-Tibyan. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, di dalam mentarjihkan, mengunggulkan, melebihkan qiraah, mengaji Al-Qur'an, wal qari'i, dan juga yang membacanya dan pembacanya atas selain yang keduanya. Paham dah judul babnya?
tentang keutamaan mengutamakan, melebihkan, lebih afdolnya mengaji dan pembacanya dibandingkan dengan keduanya. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Abu Mas'ud al-Ansari, An-Not 43. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr. Jumhur ulama mengatakan beliau ini lam yashhad Badar. Maksudnya apa? Tidak ikut dalam perang Badar, tetapi ada juga yang memadahkan beliau ini ikut perang Badar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada suatu kaum, maka yang paling berhak jadi imamnya itu diantaranya apa kriterianya? Yang paling ahli dalam hal kitabullah ta'ala, paling baik, paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya. Itu salah satu hal yang menyebabkan di antara kita itu paling berhak untuk jadi imam, bukan yang lainnya. Memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih siapa yang paling berhak jadi imam. Di antaranya apa? Di antaranya kalau suatu tempat tuh udah ada imam rawatibnya yang tetapnya dilantik, maka itu yang paling berhak untuk mengimami. Tapi kalau kadeda, siapa yang ada datang berjamaah berkumpulan, maka dilihat di antaranya adalah yang paling ahli dalam mengaji, paling banyak hafalannya, paling baik bacaannya, itu diantaranya. Kalau rata-rata kayak itu juga tuh kumpulan yang udah memang hafalannya khatam, tuntung, bacaannya baik-baik, tuh kumpulan yang mana yang paling berhak kita lihat hal-hal lainnya. Yang paling tua, yang mana pulang kita banyak memang. Kalau tidak salah di kitab yang terjemahannya ada, terjemahan ini menambahi, kalau yang inilah tahu kalau cetakan yang lainnya nih punya Ustaz Rahmat yang ini, di bawah itu ada ditambahinya macam-macam kriteria yang paling berhak jadi imam. Nah, itu menurut hadis ini adalah yang paling ahli dalam urusan dalam hal kitabullah. Kemudian lanjut bawahnya, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana al-qurra'u ashaba majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya. Wa sayati fil babi ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka yang ahli-ahli mengaji itu adalah menjadi tempat teman duduknya Sayyiduna Khalifah Umar bin Khattab, teman berbincang, teman minta pendapat siapa? Yaitu tadi bukan penghafal atau yang ahli-ahli dalam hal Al-Qur'an itu tadi. Itulah yang jadi tempatnya, jadi sahabatnya Sayyiduna Umar bin Khattab. Bagaimana khalifah ini memuliakan mereka yang ahli dalam hal Al-Qur'an ini tadi. Keutamaan tentu karena keutamaan mereka itu tadi. Baik itu kuhulan, kuhul ini jamaknya kahal, tuha, dewasa, tuha, au syubbanan ataupun remaja. Jadi kadang memandang anum kah atau tuha kah, kalau ini itu memang ahli, memang punya ilmunya, maka itulah yang dimuliakan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab. Kuhulan au syubbanan, tuha kah atau anum kah, remaja kah. Kadang mandang tuha anumnya, tapi karena memang keutamaan keilmuannya itu tadi. Nah, ini yang jadi masalah kadang di tempat kita, yang ditimbulkan kadang di tempat kita, sebagian tempat yang tuha menghormati yang tuhanya aja, padahal kada salah juga kalau kita pikir itu, kalau memang kita lihat di antara teman-teman kita, atau mungkin kita kena suatu ketika tua, ya kan, tapi kita udah punya megang banyak halakoh segala macam. Mungkin kita udah nanti ada waktunya kita mencapai 60 tahun, 65 tahun, makin tua.
Jangan hendak diraup jeberataan mengisi kajian kan, tapi orbitkanlah juga kita lihat siapa yang kita lihat dia itu mampu supaya apa masyarakat tahu, munnya kada masyarakat kada tahu, akhirnya masyarakat mengiau berceramah siapa yang hebat pidatonya aja padahal ilmunya kada ada dalam hal yang ingin sampaikan dalam ceramahnya itu tadi. Maka kalau nanti kita pegang halakoh-halakoh kajian-kajian, kita pikir kita ini udah makin tua, ingatakan nasihat ini tadi, jangan hendak diraup aja, tetap berataan pikirakan mengorbitakan yang kita lihat memang betul-betul berilmu. Maka kada salah yung mulai ini tujuan tajwid bahalakoh itu diantaranya adalah latihan untuk tampil juga, tekanlah kuhul. Kalau di ayat kalian terbayang lah ada kata kuhul atau kahal itu tadi di mana ada ayatnya? Mukjizat siapa? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Mukjizat kan berbicara kepada manusia fil mahdi waktu bayi. Waktu bayi mukjizat kada ada bayi ngomong. Mukjizat ya. Pernah lah namui bayi hanya lahir misalnya berpandar macam-macam. Aku adalah hamba Allah ya. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Tetamu bayi kayak itu kada ya. Tapi wakahlan waktu tuhanya berpandar juga mukjizat apanya? Fil mahdi ya mukjizat ya kan. Wakahlan waktu tuha beliau berpandar juga apa maksud mukjizatnya nih? Di mana ya letak mukjizatnya itu? Terbayang kalau bayi ngomong udah kita kada ada mukjizat. Wakahlannya itu apa? Waktu Tuhan ngomong kenapa dibuat juga mukjizat apanya? Itu ya ceritanya ketika beliau datang melawan Dajjal diturunkan ngena ujar Syekh Aiman. Oh, maksudnya mukjizatnya wakahlan ngomong waktu tua berpandar lagi setelah ribuan tahun hilang timbul datang berpandar lagi dengan umat. Nah, itu mukjizat maksudnya wakahlan. Wa'lam annal madhhab sahih al-mukhtar alladhi alaihi may yu'tamadu minal ulama anna qira'atul qur'ani afdalu minat tasbih wat tahlil wa ghairihima minal adhkar wa qad tadhaharatil adillatu ala dhalika wallahu a'lam. Dan ketahuilah olehmu bahwa menurut madhab yang sahih yang dipilih yang dapat kita jadikan pegangan di antara mazhab-mazhab ulama bahwa mengaji itu afdol, lebih utama dibandingkan dengan memperbanyak tasbih, tahlil dan lain-lainnya di antara zikir-zikir atau kalimat-kalimat thayyibah. Dan telah tampak dalil-dalil saling mendukung untuk hal itu tadi. Berarti apa lagi yang misalnya kita sebutkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, hauqalah, dibandingkan dengan semua itu tadi yang paling afdal tetap adalah mengaji itu tadi secara umum. Ini kan ini Imam Nawawi kada merinciakan, tapi kita untuk tambahan pengetahuan kita rinciakan lebih detail lagi. Secara umum kalau kedada anjuran untuk membacaan suatu hal di waktu umum, maka yang paling afdal adalah mengaji, ya kan? Yang paling afdal adalah mengaji. Tapi kita cek kembalikan ke hari Jumat. Hari Jumat anjurannya apa? Aktsiru minas sholati alayya. Perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi. Jadi kalau kita tiba di hari Jumat, apa yang kita lakukan? Sholawat gitu ya. Itu kalau kita pandang itunya tadi, kita detailkan lagi, ternyata pada waktu umum paling afdal tadi mengaji. Kalau ada dalil yang memotong suatu waktu, artinya bila waktu ini baca ini maka itu lebih dianukan lagi. Ternyata waktu Jumat Nabi perbanyak sholawat kepadaku. Tapi ada kada bacaan mengaji yang untuk Jumat juga? Apa dibaca Jumat? Al-Kahfi, ya kan? Maka ketika itu tadi urutannya adalah ketika Jumat tiba yang paling afdal kembali ke dalil umum mengaji tadi, paling afdalnya Al-Kahfi dulu. Nah, jika tiba Jumat maka Al-Kahfi, kemudian baru salawat. Lebih afdol salawat ini dibandingkan mengaji yang umum. Mengaji umum kita membaca betamat yang kada ada hubungannya apa-apa kan dengan hari Jumat. Al-Kahfi Jumat, salawat Jumat. Mengaji umum paling afdol secara umum tadi. Ternyata kalau mengaji umum dibandingkan dengan salawat di hari Jumat lebih afdol salawatnya.
Tapi dibandingkan dengan mengaji Al-Kahfinya pulang, lebih afdol Al-Kahfinya, karena kedua-duanya mengaji dan Al-Kahfi dan sholawat itu tadi dianjurkan pada waktu Jumat. Ini mengaji, ini Al-Kahfi Jumat, ini sholawat, maka Al-Kahfi dulu baru kemudian perbanyak sholawat. Kalau itu kalian pulang kada di tempat ini pulang kalian punya kewajiban 2 waktu, ya kan, subuh dan malam untuk menghafal. Jadi apa? Al-Kahfi jika Jumat tiba, Al-Kahfi jika subuh dan malam menghafal. Jadi kalau kawa Al-Kahfinya itu di luar waktu menghafal, gitu ya kan. Jangan pada waktu menghafal. Kalau kawa, gitu, mun kada kawa juga, jangan tertinggal Al-Kahfinya, ya kan. Al-Kahfinya jangan tertinggal. Kemudian kewajiban kita subuh dan malam menghafal jalankan walaupun Jumat, karena itu jadwal terkait dengan kewajiban lembaga ini, ya kan. Subuh dan malam menghafal Al-Kahfi. Nah, kalau Jumat tiba, kalau kalian punya target bahatam membaca melihat bahatam dibandingkan dengan sholawat, Jumat itu lebih afdol sholawatnya, asal sudah tegawi Al-Kahfinya, kewajiban menghafalnya di 2 waktu itu tadi, wallahu a'lam. Kemudian kalau di dalam sholat pulang ini malah wajib kita tempat-tempat yang wajib meninggalkan mengaji ada di mana? Di antaranya adalah ruku, ya kan. Jangan terbayangkan, oh ini dalilnya tadi, ya banyak dalilnya lebih afdol mengaji dibandingkan dengan kalimat-kalimat thayyibah itu tadi. Ya udah aku ruku mengaji juga ya. Tidak, aku mengaji juga lebih afdol ya. Sujud aku mengaji juga, tidak, ya kan. Tapi tempat-tempat itu malah mewajibkan kita untuk berpaling dari yang paling afdal tadi ke memang yang dituntunkan kita untuk membaca itu tadi. Olah ruku, ya kan, amin, ya membaca ayat ruku, mengaji aja pulang ayat aja pulang, gin mau ulang hafalan ya waktu ruku kada, ya kan, tapi tetap kita baca bacaan yang dianjurkan untuk kita baca pada waktu ruku, waktu i'tidal, sujud, segala macam. Jadi ini secara mujmalnya lah, mujmal atau umumnya. Adapun tafsilnya, perinciannya kayak itu tadi lah. Kalau Jumat tiba dan hari Idain, Idul Fitri ataupun Idul Adha tiba pada waktu Jumat, pada waktu Idain itu kita baca apa yang dianjurkan? Membaca takbir, ya. Sedangkan tadi pada waktu Jumat afdalnya yang sholawat. Kalau datang Jumat, aktiru minus sholati alayya, yang mana yang diperbanyak ya afdalnya. Kalau misalnya kayak tadi ya Idul Adha kan kayaknya ada kena Jumatnya lah. Idul Adha tadi Jumat lah. Nah, kalau kayak itu, nah yang mana yang lebih afdal? Takbir Aidnya atau salawatnya yang diperbanyak? Bukan kada boleh lah, cuma kita pandang yang keafdoliyahannya, lebih afdalnya yang mana yang diperbanyak. Kita pandang yang waktunya paling pendek, paling dikit terulang. Nah, kalau Idul Adha 4 hari aja, ya kan, kita memperbanyak takbir Idul Adha ya. Tapi kalau salawat tiap Jumat terulang, 1 tahun tuh 50 kali lebih. Maka kalau tiba kejadian kayak itu tadi, Jumatnya Idul Adha itu tadi, maka yang diperbanyak adalah yang lebih dikit waktunya, lebih pendek. Yang mana? Takbirnya atau salawatnya? Takbirnya, waktunya lebih pendek. Karena salawat itu tiap Jumat terulang anjurannya itu tadi. Nah, tapi kembali ke kitab, kalau secara umumnya kededa anjuran apa-apa, maka yang paling afdal adalah mengaji. Paling afdal adalah mengaji. Paling afdal adalah mengaji. Ingati kata-katanya paling afdal, ya kan? Berarti boleh aja bacaan yang lain-lain segala macam. Ada yang mau ditanyakan bab 2 ini tadi? Beda ya kalau memadahkan paling afdal tuh loh, memadahkan jangan salah paham ya, kalau ya udah jangan lagi kita bertahlilan ya gitu, nah. Bukan, tapi paling afdal itulah. Ada yang mau ditanyakan bab 2? Ya, silakan, kalau kau dijawab, bila kada ditampung dulu. Mengaji dengan mengkaji, memahami. Kalau kita mengkaji itu tadi kan yang dipakai kitab-kitab ulama, ya kan. Kembali ke yang hadis yang kita anukan dahulu, perbandingannya itu kedua-dua ini hal yang baik. Tapi kalau mau dibandingkan,
keafdolannya itu ya kan, tetap kayak kita membandingkan keafdolan Imam Nawawi dengan Allah misalnya gitu. Nah, tapi tetap kita memerlukan bahajat kepada ini juga supaya kita kau mencapai derajat hudal lil muttaqinnya itu tuh. Nah, bukan cuma menyampai di kerongkongan aja bacaan kita itu tadi, tetap kita memerlukan itu tadi. Dan itu juga untuk kita menghindari yang namanya jika kita dulu malal, muyak, timbul ampih lalu mengaji karena kemuyakan dah, makanya kita menyelingi juga tetap kita bahajat kepada ganti-ganti itu tadi ya kan. Jadi kada kawajo kita selalu memegang paling afdol ini aja, makan tuh lah paling nyaman jika kita daging, coba aja sebulanan makan daging ya muyak juga ya kan, perlu diganti-ganti juga. Makanya itu tadi bukan kita tahu paling afdol itu jadi tanpa penyelingan kada. Nah, tapi kalau kau diperbanyak itu yang diperbanyak menyelingi tetap perlu juga. Yang kayak kita gawe sini yang paling banyak apanya kegiatannya menghafalnya kalau, tapi kita menyelingi kada, menyelingi juga tetap, bukan dibalik paling banyak kita mengkaji lughah, paling banyak mengkaji tajwidnya, menghafalnya 2 kali aja pertemuan tiap bulannya misalnya kada ya kan. Tapi penyelingan itu juga untuk mencapai derajat kepada itu tadi. Jangan terlalu mikirkan total pahalanya ya kan, biar malaikat mencatat karena ditimbang mizannya Allah paling adil, adilnya timbangan. Kalau kita kadang mengkaji ini, kita takutan juga kena bacaan itu cuma mencapai kerongkongan. Nah, kada ada faedahnya untuk ketenangan hati kita. Kita kadang kala menjadikan bacaan-bacaan hafalan kita itu jadi petunjuk. Nah, memang tetap dapat pahalanya, cuma takutannya gawian ini kada cocok kena dengan ayat-ayat yang kita hafal. Itu yang takutannya kena kita kada dapat pemuliaan dari Allah. Karena di bab ketiga ini ada hadisnya yang tidak goli, tidak jafi. Apa itu goli, apa itu jafi? Karena di bab ketiga ini ada insyaallah. Jadi kayak itu tadilah. Kalau mengkaji dengan mengajinya, kalau kita bicara dengan dalil ini tadi memang lebih afdal mengajinya, cuma kita tetap berhajat kepada mengkaji, memahaminya itu tadi. Ya, munya kadang kita kadang kawal memahaminya. Kadang mengkaji at-tibyan, kadang tahu adab-adabnya. Wallahu alam. Ada lagi bab 2? Ada. Kita lanjut dulu. Kalau ada kayaknya di tengah-tengah bab 3 ini yang mau tanyakan, catat aja dulu. Al-babus salis, bab yang ketiga. Fi ikrami ahlil Qur'an wan nahyi an idzaihim. Bab ketiga, bab tentang memuliakan ahlul Qur'an dan larangan untuk mengganggu mereka itu tadi. Qala Allah azza wa jal, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 32. Sya'air An-Not nomor 45. Sya'airullah ma'alimuddini, tanda-tanda rambu-rambu agamanya Allah. Tunggalnya syairah. Ada juga yang mengatakan tunggalnya syi'aratun. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguh itu adalah bagian di antara ketakwaan hati. Apa-apa aja yang menjadi syiar Allah, syiar agamanya Allah, kalau kita agungkan itu tadi, maka itu adalah bagian di antara ketakwaan hati. Di antaranya apa? Memuliakan mereka penghafal-penghafal itu tadi. Memuliakan ulama-ulama kita. Itu iya kada, itu bagian di antara syiar-syiar Allah. Mereka yang menyebarkan agama Allah, ulama-ulama kita itu tadi. Maka kalau kita kada hormat lawan ulama-ulama itu tadi, hilang sebagian ketakwaan hati. Ulama menyampaikan kajian dengan kitab. Kitab-kitab ini bagian juga yang perlu kita muliakan, ya kan? Membawa kitab, nenteng kayak itu, belimbai tangan, kan? Coba muliakan kan, insyaallah itu juga kita dapat pahala bagian min taqwal qulub, di antara bagian ketakwaan hati. Apalagi pokoknya macam-macam. Nah, apa-apa yang kita pandang itu ada hubungannya dengan agama Allah, syiar agama Allah, kalau kita muliakan, maka itu adalah juga min taqwal qulub, di antara ketakwaan hati. Apalagi pokoknya kita lihat tilawati itu ada alatnya, praktek segala macam di belakang.
Kita lihat misalnya timbul ada baandakan di mana yang pacang kena hujan, kada terjaga, kita bawa ke dalam min taqwal qulub segala macam. Apalagi misalnya kupiah, kupiah letaknya padahal di kepala, baandakan di lantai terjajak-jajak, kita ambil, kita andak ke tempat yang agak lebih tinggi sebagian terjajak-jajak, mungkin insyaallah min taqwal qulub, di antara bagian ketakwaan hati dan lain sebagainya. Kitab baandakan di lantai, mungkin jatuh, mungkin segala macam, kita lewat, terlihat, kita lihat takankah kitab itu tadi, atau kita naikkan ke meja segala macam, naikkanlah itu tadi, insyaallah dapat pahala min taqwal qulub. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa yang mengagungkan apa-apapun yang terhormat dalam pandangan Allah, maka itu adalah kebaikan baginya pada sisi Tuhannya. Apa-apa yang Allah muliakan itu, kalau kita ikut mengagungkannya juga, ikut memuliakannya juga, maka itu adalah baik, dicatat kebaikan oleh Allah. Memuliakan ulama, ulama ini terhormat di hadapan Allah. Penghafal-penghafal kalamnya ini terhormat di hadapan Allah. Apalagi habaib keturunan Nabi Muhammad SAW terhormat di hadapan Allah. Kita muliakan itu tadi, hurumatillah, apa-apa aja yang terhormat menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita, ya kan? Kita menghormati karena jabatannya, kita menghormati karena kekayaannya, bukan karena itu lah. Kada ada janji Allah catat itu kebaikan. Tapi kalau kita muliakan apa-apa yang Allah pandang itu perlu dimuliakan, itu apa-apa yang Allah pandang itu mulia, maka itu adalah kebaikan, pahala bagi kita. Memuliakan ulama-ulama kita, baik yang hidup ataupun yang udah meninggal, dengan mengkaji kitab-kitab beliau yang telah tiada, menghormati beliau, mengingat-ingat sejarah hidup beliau, itu adalah khairul lahu 'inda rabbih, kebaikan itu tadi. Kemudian di ayat yang lain Allah beritahukan kepada kita, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Turunkanlah sayapmu. Sayap maksudnya apa? Tangan. Jangan tapi beagak, turunkan. Jangan tapi berkacak pinggang di hadapan, kalau kalian punya anak didik ya nak, jangan tapi berjalan angkuh segala macam, kacak pinggang atau kayak ini. Dulu pernah ya, ada aja hikmahnya latihan mengajar dulu 7 tahun yang lalu, waktu mengajar kebetulan tangan kayak ini, ada di komen kawan yang untuk kebaikan tujuannya. Akhirnya ingat, kada lagi kayak itu tadi, tujuan ayat ini apa? Janah itu padahal sayap, ya kan? Maksudnya apa? Ya, rendahkan tangan, cuma jangan pada itu aja, tangannya bujur kada mengangkat, tapi pandannya sombong lalu merendahkan, kada pintar lalu nih ya, coba kayak aku pintar misalnya gitu lah. Tangannya bujur kada mengangkat, ayatnya rendahkan sayap, berarti rendahkan tangan ya, itulah. Tapi kelakuan muntungnya tetap harus tinggi. Kada juga, tapi adalah yang diinginkan dengan satu penyebutan ini tadi, kita pahami dengan hal yang lainnya, rendahkan tangan, rendahkan ego, segala macam juga. Omongan tujuan kita adalah mendidik, bukan hendak menyombongkan kehebatan kita kepada siapa yang mengikutimu di antara kaum mukminin. Ayat yang terakhir di pembukaan bab 3, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, mengganggu kaum mukmin yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mengganggu ini umum nih, apalagi terlebih lagi yang tadi yang dimuliakan, memang dimuliakan oleh Allah. Kaum mukmin yang punya iman baik laki-laki atau perempuan, ya kada boleh diganggu. Kada boleh diganggu. Mereka itu telah membawa buhtan. Buhtan itu apa terjemahnya? Ada yang megang terjemah lah. Buhtan, Quran terjemahkah atau yang buku terjemah? Itsman, dosa yang nyata. Itsman mubinan. Kalau buhtan itu apa terjemahnya? Bab 3. Apa buhtan? Kebohongan. Kebohongan. Maka ini kan tadi nih ayat umum untuk yang beriman
laki-laki ataupun perempuan kada boleh diganggu, kada boleh kita menghinanya, menyambatinya, apa segala macam, menyakitinya, memukulinya. Kada ada apa-apa timbul menghantam lawan kawan, misalnya kada ada hajat apa-apa kecuali kawan ni hendak menyuntan nyembol, mudahan ini kada ada kawan gitu, ada maling hendak mencuntan karena kita hendak melindungi harta kita, itu lain halnya. Ini nang kada ada apa-apa timbul menghantam, menyambati, mengganggu apa segala macam, latat ya misalnya gitulah contohnya. Secara umumnya kada boleh kaum mukminin atau mukminat beriman laki-laki atau perempuan kita berlaku kayak itu kada boleh. Ayatnya pendudian secara umum kada boleh, terlebih lagi yang ayat-ayat sebelumnya tadi yang memang ada dalil lebih lagi menuju kepada mereka itu tadi. Kaum mukminin mukminat secara umum kada boleh, apalagi habaibnya, apalagi ulamanya, apalagi penghafal kalamnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau itu tadi bertambah guru kita. Nah, kita mengkaji lawan beliau ini orang alim apa segala macam, beliau penghafal Quran misalnya, kita terlihat aib sedikit lalu menyambati macam-macam tuh banget lagi itu, karena kita kaji lebih dalam insyaallah di At-Tibyan ini juga. Jadi perlu kita tahu kalau kita nih mengambil ilmu, mengambil pelajaran dengan guru kita yang hidup, itu kita berdoa dengan Allah, tutupakan mata ulun ya Allah, jangan melihat aib beliau itu tadi ya, supaya kita nih hati kita jangan menyambat macam-macam. Amun terlihat jiwa pang Ustaz Asbiani madahi, kalau kita nih mengambil contoh dari yang hidup, memang kita perlu menyiapkan hati dah, kita kada bakal menemui yang full cocok kayak kehendak kita. Apalagi kita makin dekat, makin banyak melihat, makin banyak berjalan dengan beliau, makin patuh dengan siapapun guru kita itu tadi, ya kan? Makin terbuka peluang kita untuk tali hati kada sengaja aibnya itu tadi. Nah, maka jangan karena aib yang kecil itu tadi, padahal kebaikan beliau begitu banyak, menyebabkan kita terpandang satu titik hitamnya itu tadi, kada mau lagi belajar dengan beliau, menyambati lawan beliau segala macam, karena kada bakal jar beliau kita menemui dengan guru kita yang hidup itu tadi full kayak kehendak kita. Maka kita perlu menyiapkan hati, kalau kita terlihat dikit-dikit di antara kejelekan guru kita itu tadi, padahal kita udah minta kepada Allah untuk ditutupi, kita menyiapkan hati kita dengan terlihat dikit, ingati kebaikan beliau yang banyak itu tadi. Jangan sampai karena kejelekan yang dikit tadi malah terpandang itunya jelek ya beliau ini ya gitu. Nah, lalu hati kita berubah dengan guru kita yang awalnya memuliakan timbul menghinakan, menyambati segala macam. Musibah itu, musibah ya, musibah. Makin dekat, ingati kata-kata ini adalah makin dekat dengan guru kita, makin kita banyak berjalan dengan beliau, maka makin terbuka peluang kita untuk kadang sengaja terlihati aib beliau. Jangan sampai itu tadi menjadikan kita yang awalnya memuliakan malah jadi menghinakan dan menyambati. Kita tidak bakal menemukan di antara guru kita yang hidup itu full, tamam, sempurna kayak kehendak hati kita, kada lah. Ingati kebaikannya kalau kita terlihat itu tadi. Di dalam bab ini terbuat juga dua hadis yang kita kaji di bab 2 itu tadi, itu cocok juga jar Imam Nawawi kalau dibuat di bab ketiga ini tadi. Al-mutaqaddimani fil babis tsani, dua hadis yang terbuat di bab 2 itu tadi cocok juga kalau dibuat lagi di bab ketiga itu tadi. Lanjut hadis yang berikutnya, coba bergantian aja nih membacanya. Aulia Ghazali coba bacakan hadis yang selanjutnya. Terjemahnya, udah terjemahnya lah.
Kayaknya malam ada ya dibagikan lah PDF-nya yang terjemahnya. Sambil yang lain dibuka-buka HP-nya atau mungkin ada yang tak buka kalau dibagikan di WA yang ada terjemahnya semalam tuh. Dari Abu Musa al-Asy'ari katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah memuliakan orang tua yang muslim dan mengkaji Al-Quran yang tidak melampaui batas dan tidak menyimpang daripadanya, serta memuliakan penguasa yang adil. Riwayat Abu Daud dan adalah hasan. Nah, jadi memuliakan memuliakan nini itu hakikatnya kita adalah memuliakan Allah ya. Karena Allah yang menyuruh kita untuk memuliakan nini yang beriman itu tadi lah. Di hadapan lalu nggak ada tetaho gitu. Lalu lah hakikatnya kita adalah memuliakan Allah ya. Ajaran agama kita. Nih lalu nilah gitu nah. Kalau dahulu malah kan ada ceritanya kadang mendahului kai kan berjalan, tapi kalau ini ngalih ya kan mungkin ngalih kenapa, karena mungkin banyak hal gitu lah. Kita berkendaraan hendak kuliah jam sekian, lalu di jalan ada kai bersepeda, hendak kita hadangi terlambat kuliah segala macam ya kan, hendak kita hadangi kita pulang nang memusang muyak ya kan, berkendaraan lambat gitu kan. Kalian kayaknya belok berjalan kita dikit ada pulang nang lain gitulah, kayaknya ngalih banget. Paling kada kayak apa, kayak diantaranya kita mengamalkan ajaran ini tadi, tak dihiga berlambat dikit berdahulu lah gitulah. Diantaranya hakikatnya kita adalah memuliakan Allah ya. Nah gitu kan, misalnya kita ada tetangga kita lewat misalnya di hadapan rumah kita lagi makan misalnya makanan misalnya dan sebagainya. Pokoknya bila itu lebih tua pada kita, muliakanlah. Karena apalagi yang jauh gitu, jangankan yang jauh gitu, yang tua dikit ya pun mungkinlah 3-4 tahun pada kita tahu lebih tua, kadang salahnya kita muliakan itu tadi. Misalnya jauhnya mungkinlah, atau kita punya kakak kandung segala macam, tetua pada kita kada jauh, kiau kakak ya kan, jangan dikiau nama aja misalnya gitu kan. Di antara adab gitu kan, hakikatnya adalah memuliakan Allah juga. Ada pernah tetamu kawan di pondok lawan kakaknya, berkawan lawan kakaknya, pang adingnya kada jauh bedanya, entah kenapa mungkin kuitannya kah kada melajari yo gitu nah, mengiau lawan kakak tuh namanya aja. Kalau kami di rumah ada ading di rumah itu bedanya kami kada sampai 1 tahun, dikit aja bedanya, 11 bulan tetap mengiau kakak gitu, kada mengiau nama kada. Nah itu jadi kalau punya kakak ya hormatilah kakak itu tadi ya. Lanjut, kemudian pemikul kalam Allah, pemikul Al-Quran yang tidak ghali melampaui batas, atau yang jafi menjauhi. Ya ini yang kita takutkan itu tadi. Apa maksudnya menjauhi? Bujur bacaan baik, bujur hafal, bujur lancar pulang hafalannya, tapi kelakuan membala jauh lalu. Nah ini maka ini kita kadang hendak tergolong dalam golongan itu tadi. Nah makanya kita mengkaji atibian ini tadi, supaya kita itu hafalan jalan, adabnya jalan, jangan hafalan jalan kelakuan membala ya kita gitulah. Itu kita kadang hendak, itu maksudnya menjauhi ya kan. Bujur dekat dengan bacaannya di kerongkongan, tapi kelakuan jauh lalu dengan ayat yang dibaca. Kita kadang hendak kayak itu. Nah, makanya kita berdoa mudah-mudahan hafalan jalan, mengulang jalan, dan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang kita tahu kita hafal itu tadi, dan memuliakan pimpinan yang adil. Nah maka itu juga kita muliakan bukan karena jabatannya, tapi karena keadilannya dalam memimpin, dan itu ajaran agama kita. Makanya kadang salahnya juga kita mendoakan misalnya wali kota kita, wah ini Ibnu Sina segala macam, kita lihat dalam pandangan kita adil, kita doakan segala macam, kita muliakan segala macam karena keadilannya dalam memimpin misalnya gitulah, bukan karena kita hendak bilanya memuliakan wali kota atau kena wali kota nyaman urusan macam-macam, bukan karena itu, tapi karena ajaran agama kita yang memerintahkan untuk memuliakan pemimpin yang adil. Ya, wallahu alam. Lanjut, Rafi'i, Aisyah.
Allahumma shalli wa sallam. Hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Al-Bazzar, pemilik Sunan Al-Bazzar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meletakkan, mendudukkan tiap orang itu menurut dengan kedudukannya. Nah, berarti kalau memang orang itu adalah perguruan kita, letaknya di mana tinggi, layak kita muliakan gitu tadi lah. Nah, di sini terkait dengan hal ini, mungkin kita yang kadang lalai untuk dengan perguruan kita segala macam, kedudukan beliau di mana, kadang kita kada terperhatikan mungkin. Yang ahlinya dalam hal apa kita letakkan dengan keahliannya itu tadi, yang ahlinya apa kita letakkan dengan keahliannya itu tadi, kita muliakan karena beliau perguruan kita. Yang kadang yang perlu kita lalai meletakkan letak ini, kalau misalnya ada tablik akbar segala macam di kota kita, padahal pada waktu itu ada kajian rutin perguruan kita juga, yang mana yang kita perlu letakkan pada letaknya pada diri kita gitulah, yang perlu kita datangi. Misalnya gitulah, dahulu kalau kami dahulu ada kajian At-Tibyan ini tiap malam Ahad, itu rutin dengan Ustaz Asbiani sampai hatam dahulu. Ternyata malam Ahad itu misalnya ada datang Ustaz Ganal, Ustaz terkenal, siapa misalnya, wah ini mungkin Ustaz Somad gitulah. Kalau kami nih lah sebagai pengajar Qaryah Thayyibah, Ustaz Asbiani pembina Qaryah Thayyibah, kami mengkaji dengan beliau rutin. Tiba-tiba pada suatu malam Ahad ada kajian Ustaz Somad di mana Sabilal mungkin gitulah. Yang kami pilih ini yang mana kita letakkan pada letaknya untuk kajian itu tadi, untuk kitanya. Kajian rutin perguruan kita itu tadi, bukan kajian yang banyak dihadirin masyarakat Ganal, masyarakat banyak itu tadi untuk kitanya, bukan menangati masyarakat untuk datang ke Ustaz Somad itu tadi, kada ya kan. Itu masyarakat umum yang kada punya pengajian rutin, hendak duduk At-Tibyan inya kada paham juga, lalu misalnya gitu kan lah segala macam, inya kada punya kajian rutin. Ada kajian Ganal Ustaz Somad satu kali itu aja, banyak kan kada ada lagi juga, silahkan masyarakat umum datang situ tadi. Cuma kalau kita yang punya kajian rutin dengan perguruan kita mulai dahulu, yang mana yang kita pilih, yang itu tadi, walaupun dikit yang mendatanginya, bukan karena Ganal, oh itu kajian Ustaz Somad ya segala macam, banyak yang datang Ustaz terkenal, perguruan seorang ditinggalkan, kadada pemberitahuan apa segala macam, kecuali mana misalnya insiden yang meliburkan, aku hendak tulak juga insiden pengajian Ustaz Somad, itulah kan ya kita insiden tetap mengadakan, Ustaz Somad mengadakan, kita perlu tahu yang mana yang kita pilih itu tadi ya kan. Pahami betul-betul cerita kita dahulu, mungkin ada yang ingat ada yang kada. Kalau kuitan kita dengan kuitan kawan kita, tiap-tiap kita punya kuitan, maka kita ini wajib kita hormati ya kuitan kita, kawan kita menghormati kuitan inya ya kan. Bukan karena kuitan kawan kita nih wali kota lalu kita hormati kuitan inya, lawan kuitan kita kada tahu adab lalu kada kan. Tapi tiap-tiap kita punya kuitan, tiap-tiap kita punya perguruan, yang tiap perguruan itu kitalah yang paling perlu untuk menghormatinya itu tadi. Guru kita di sini siapa, segala pimpinan kita di sini siapa, segala macam. Walaupun mungkin ada ustaz lain yang lebih terkenal, lebih banyak jamaahnya, kitanya yang ada di sini yang paling wajib kita hormati adalah beliau itu tadi yang melajari kita di tempat ini itu tadi. Wallahu a'lam. Fazun lanjut. Penjemahnya.
Ada baca terjemahnya. Julungi. Nah, ya bacaan terjemahnya. Sebelumnya ya. Ya, liang lahat, kalian tahu liang lahat yang mana? Kalian pernah melihat ada tukang gali itu menggali kayak apa? Kalau nih kan makamannya menggali, ada dikit yang belayan dikit lagi lah itu. Tuh, ada pernah melihat lah itu. Bentuknya itu di bawah kotak itu ada ke bawah dikit lagi. Nah, pada waktu perang Uhud itu tadi, kalau kalau tunggal lubangan dibuatnya, mungkin diantaranya adalah hadisnya ini tadi, karena mungkin diantaranya kenapa penggabungan jenazah ini dalam satu liang lahat itu tadi, kalau tiap jenazah digaliakan keuyuhan menggalinya mungkinlah, wallahu alam, mungkin jadinya gitu ceritanya tuh kayak ini. Kalau kenapanya itu yang kalau kita cari tahu, ya kan, yang baku tuh jangan diutak atik, ceritanya kayak itu ya gitu kan, gitulah. Cuma pemahamannya kenapa itu yang kalau diutak atik, subuh tuh 2 rakaat, jangan diutak atik. Boleh zaman nanya kenapa, mun hakun mikirakan cari tahu ya kan. Padahal subuh hanya bangun tanaga pul 2 rakaatnya aja. Isya bah uyuh begawian kenapa 4, maka uyuh udah seharian begawi segala macam, makan uyuh nih 4. Subuh hanya bangun bertanaga 2 aja, kenapa yuk ya. Jangan karena kenapa itu malah kita menyalahkan hukum, makanya adalah bah kita balik jagin deh, jangan subuh 4 ya, isya nih 2 jagin ya. Nah, boleh cari tahu kenapa, itu namanya illah. Tapi adapun yang teriwayatkannya itu jangan diutak-atik ya kan. Ada juga yang pernah bertakun nih kenapa ya, kenapa dibaca itu nih yang awal al-ahqaf itu, nah itu nih kenapa kada itu nih ya segala macam, maka ini hamzah mati ya. Kenapa? Yuk ya. Orang mau hendak cari tahu kenapa. Cuma bacaannya jangan diutak-atik. Ceritanya dibuat ke liang lahat itu beberapa jenazah. Ya udah kita tahu itu mungkin kenapanya, uyuh menggalinya atau hal-hal yang lainnya. Yang mana yang didahulukan penghormatan Nabi, yang paling banyak, lebih banyak hafalannya. Dibuat ke dalam liang lahat itu tadi 2 misalnya. 2 dibuat, yang mana yang didahulukan, yang terbanyak hafalannya. Maka kita pun kalau dalam kehidupan ini mengamalkan juga ya kan. Hendak minum, hendak makan misalnya, hendak makan ada yang menyumbang hamba Allah ya kan, kita kada tahu misalnya. Hendak mengaut kuahnya, kita lihat ada kawan kita ini tahu hafalannya terbanyak pada kita, silahkan berdahulu segala macam. Mungkin di antara kita mengamalkan itu tadi ya. Jangan lupa lalu hadis ini tadi, kalau kita tahu kawan kita ini terbanyak hafalannya pada kita, kita melihat ini hendak mengaut juga, timbul bahancap hawa gitu lah. Kadada lalu mengamalkan, balik udah mengkaji atibian ini tadi, silahkan kita tahunya lebih alim pada kita. Di antara kita tadi memuliakan hurumatillah, yang memang dipandang Allah itu mulia, ya di antaranya itu tadi. Kita kada terpikir mungkin sebelumnya kalau kada mengkaji atibian, kita udah mengkaji atibian, kita coba amalkan semampu kita itu tadi ya kan, dalam hal yang kayak itu tadi. Tapi kalau dalam hal ibadah, apalagi sop pertama dalam sholat berjamaah, itu kada ya kan, tetap kita kalau kau berdahulu membuat sop yang pertama itu tadi, kecuali satu tempat yang di belakang imam, itu biarkan yang alim yang di belakang imam itu tadi, yang kau menggantikan kalau imamnya batal. Yang mana yang didahulukan, yang paling banyak hafalannya. Ya lanjut, oke. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب رواه البخاري. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, siapa saja yang menyakiti waliku maka ia
kita banyak udah menyimak hadis inilah di kajian-kajian lain. Siapa yang mengganggu walinya Allah, seakan-akan inya itu bukan seakan-akan lagi, ini malah ini kan faqad, maka dia itu betul-betul telah menantang berkelahi lawan Allah. Ada anak diganggu, sangitlah abahnya, gitulah. Ada walinya diganggu, sangitlah Allahnya. Kita mengganggu wali Allah, seakan-akan kita itu tadi adalah menantang Allah, hendak berkelahi lawan Allah. Menang lewat mun berkelahi lawan Allah. Adakah yang kau menang mun berkelahi lawan Allah? Karena di bawah hadis yang berikutnya ini kita ada mengkaji lebih detail lagi terkait dengan hadis ini tadi, kita buliki kena. Cuma kita lanjutkan dulu satu hadis. Lanjut Jurnadi. Coba mau Lana ya Lana. Wasabata di yang PDF ada, kalau yang alih membaca yang gundul PDF ada, yang berharokat adalah di HP atau di yang terjemahan ada yang berharokat di HP yang PDF. Kalau yang di kitabnya kan gundul. Atau enak dibantui saja. Zimmati apa tadi, fala yatlubannakumullah itu terjemahnya apa? Maka jangan sampai Allah menutup kalian. Ini masih panglah kenapa Imam Nawawi membuat hadis ini di dalam bab ini tadi. Mungkin kalau kalian yang ketemu hubungannya itu, kau menghubungkannya itu, karena kita bagi-bagi ya kan. Cuma terjemahnya itu tadi adalah terkait dengan jaminan Allah. Siapa yang sholat subuh maka dia itu berada dalam jaminannya Allah. Cuma apa hubungannya dengan bab ini tadi lah? Ada yang kau menghubungkan nggak? Kadang-kadang tuh kita kadang-kadang lah di kitab lain pun kita ketemu suatu ketika mungkin kita bingung, tapi karena jalannya waktu kita malah paham kenapa yuk Imam Nawawi ini membuat, atau imam yang lain membuat hadis ini tadi, apa yuk hubungannya dengan bab itu tadi. Di Syama'il pun kadang kita menemui yang gitu, kenapa hadis ini terbuat di bab ini. Mungkin belum terlalu connect ya hubungannya apa, cuma kita kalau mau ambil dulu ya Allah, sholat subuh itu adalah mendatangkan jaminannya Allah. Itu dulu ya, kita ambil. Cuma hubungannya dengan bab itu apa gitu nah. Kalau ada yang kau mau hubungkan, coba kita bagikan di WA gitulah. Lanjut dulu, Jurnadi. Wa 'anil imamainil jalilaini sudah itu aja dulu baca terjemahnya. Yang mulia Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Allah berkata, jika para ulama bukan wali Allah, maka Allah tak memiliki seorang wali pun. Iya.
dari dua imam yang mulia, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, siapa nama beliau? N-not 50, Nu'man bin Thabit. Imam Syafi'i, nama beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di kitab ini lebih lengkap lagi. Binnya itu lebih panjang, bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Mungkin Asy-Syafi'i itu diambil dari nama kakek moyang, nenek moyang beliau ini tadi, apa hitungannya lah, abah, kai, datuk, abahnya datuk, apa itu namanya lah, Allah alam. Nah itu jadi berapa tingkat itu Syafi' namanya, ada Syafi'. Mungkin diambil dari nama ini tadi, bin As-Sa'ib, sampai ujungnya adalah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Jika ulama itu bukan walinya Allah, maka tidak ada yang lebih berhak lagi untuk jadi walinya Allah. Jadi yang paling berhak untuk jadi wali Allah itu, ini dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dimuat oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan. Yang paling berhak untuk jadi wali itu adalah mereka yang alim-alim, mereka yang ulama. Kalau ulama itu bukan wali, kededak yang lain pun yang berhak untuk jadi wali. Hadis yang lewat tadi, siapa yang mengganggu waliku, maka dia itu menantangi bakalahi lawanku, menantangi peperangan lawanku, ujar Allah. Yang paling berhak untuk jadi wali adalah ulama. Berarti siapa yang mengganggu ulama, dia itu menantang bakalahi lawan Allah. Kalah ke menang? Kalah, hancur hidupnya. Kalau wani mengganggu ulama, Allah kena yang menghancurkan hidupnya. Yang berani mengganggu, menyambati, menghinakan ulama, dia itu menantang bakalahi lawan Allah, maka Allah lah yang akan menghancurkan hidupnya. Nah, makanya kita hormati ulama-ulama itu jadi. Nah, terutama paguruan langsung kita yang mengajar kita ingat-ingat siapa aja yang mengajar kita dalam hidup kita ini. Terlebih lagi mungkin yang paling lama mengajari kita, atau mungkin paling banyak, mungkin waktunya kada terlalu lama, tapi paling banyak mengajari kita, semuanya kita muliakan perguruan kita itu tadi. Terlebih lagi itu tadi, ya kan, mungkin yang di tangan beliau kita menuntunkan hafalan kita, walaupun mungkin 2-3 tahun aja, sedangkan kita punya guru lain yang mengajar kita di MI, di SD di MI 6 tahun, kita muliakan juga. Cuma mungkin di tangan guru kita yang kita banyak dapat ilmu dari beliau, ada sedikit perbedaan, kita memuliakan segala macam. Intinya ada, jangan sampai kita malah dengan perguruan langsung kita itu tadi terlihat aibnya dikit, timbul menyambati di hati kita, kadang memuliakan lagi, menghinakan segala macam, berubah hati kita yang awalnya ketujuh timbul membenci. Jangan, karena ingat itu tadi, kita tidak bakal menemukan contoh ideal full kayak kehendak hati kita kalau beliaunya masih hidup. Selalu terbuka peluang untuk terlihati aib beliau, kan? Anak contoh yang kada ada aibnya lagi, ulama yang udah meninggal aja lagi, itu pun kada menutup cerita juga, kan? Kada menutup kemungkinan kan cerita-cerita jelek yang udah meninggal, mungkin ada yang menggibah ulama, ya kan? Ada aja kadang itu. Kita nilai ulama jarh wa ta'dil, yang menilai ulama, ya kan? Kalau jarh wa ta'dil itu memang haknya untuk menentukan derajat hadis ini sahih kah, dhaif kah, maudhu segala macam, itu ada hajat terkait dengan menjaga agama. Kita ini kada ada hajat apa-apa, yaitu menjelekkan ulama. Apa tujuannya? Wani kah menantang Allah bakalahi itu tadi. Sedangkan yang paling berhak untuk dianggap untuk jadi wali itu adalah ulama. Ulama kita musuhi, pasti temusuhi walinya Allah. Menyakiti wali Allah, menantang Allah, nyatai kalah, ya kan? Ya, terakhir mutakin. Ta'ala fi
ibtala Allah Ta'ala qabla mawtihi bimautil qalbi wal yahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Imam Al-Hafiz Abu Qasim bin Asakir rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kami dan juga Anda taufik pada yang diridhoinya. Amin. Dan juga menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Amin. Bahwa daging para ulama itu beracun. Kebiasaan Allah membeberkan aib orang yang mencela ulama juga telah mafhum. Dan ketahuilah bahwa siapa saja yang melontarkan fitnah terhadap ulama sebelum kematiannya, dia akan mendapatkan bala atau bencana berupa matinya hati. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surah An-Nur ayat 63. 63. Ya lah, 63 kadang cetakan yang gini ayatnya salah, kadang di sini 63 pembacaannya lah. Ini yang perlu kita garis bawahi, kita perlu ingat daging ulama itu beracun. Ingati, hafalkan ungkapan ini, daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Apa maksudnya? Hah? Bilanya digatuk, kita yang kena bahayanya. Hewan yang punya racun apa? Ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Apalagi inyanya membawa racun di awak, bahaya kada bagi hewannya itu tadi. Kada, ya kan? Yang bahaya itu siapa? Yang dipatuknya, ya kan? Nah, kalau kita dipatuknya, kita yang kena bahayanya. Hewan itu tadi membawa racun di awaknya, inya kada apa-apa. Itu malah perlindungannya, ya kan, untuk menjauhkan dari hendak melakukan apa-apa kabdainya tadi. Kala jengking gitu juga membawa racun di awaknya, bahayalah baginya, kada berjalannya hidup Tapi kalau kita yang disengat kala jengking itu tadi, kita yang kenanya. Daging ulama itu kayak itu juga punya racun. Ulama itu punya kehormatan, ulama itu punya kemuliaan. Kita gatuk, kita ganggu, patuknya beracun. Ya ketulahan kita wah ini lah. Itu tadi maksudnya ungkapan daging ulama itu beracun. Mun diganggu, dipatuknya, kita yang kena balanya, kita yang kena racunnya, kita yang kena ketulahannya itu tadi. Adatnya Allah membukakan aib bagi mereka yang ketujuh mencela ulama itu udah kita ketahui. Wah ini pun kita lihat saja di dunia maya. Siapa yang ketujuh nyambati ulama, lihat aja kena jalannya waktu 2-3 bulan, kalau belum lihati 1-2 tahun, kena lihat aja ada aja tuh efeknya. Nah, karena Allah yang membukakan aibnya segala macamnya, atau kita lihat hidupnya malah jadi kacau balau. Yang awalnya punya jabatan jadi ditangkap oleh KPK segala macam. Kita lihat itu suatu hal yang kepastian yang mutlak, kan? Janji Allah dah. Karena ia menantangi Allah untuk bakalahi dengan mengganggu ulama itu tadi. Jadi kalau kita beda pendapat itu umum terjadi, debat ilmiah itu umum terjadi. Cuma di dalam kita menyampaikan perbedaan pendapat itu tetap dengan adab, wajadilhum billati. Nah, tahu ya kan? Kalau beda pendapat, apalagi pendapat ini kan ulama terjun ke dunia politik segala macam, kita beda pendapat dengan ulama itu tadi karena ini hal politik. Beliau salah pandangan, mungkin beliau pandang itu baik, kita beda pendapat dengan beliau dalam hal politik ini tadi, lalu menyambatikah kita karena perbedaan politik itu tadi? Beda pilihan wali kota, beda pilihan presiden lawan ulama. Kiai anu milih anu ya, napa kiai napang itu ya, muntung kiai napang itu milih itu ya, bujur juakah kiai ya, segala macam pokoknya muntung. Kalinya nang dibela-bela ujung-ujungnya bakawan. Yang di bawah pendukungnya maka bakalahi sambati kiai, nyambati ulama segala macam karena beda pilihan. Mbahnya tuntung pemilu nang awalnya baado tadilah
calon 1, calon 2 tuntung pemilu, kalinya malah bakawan yang mendukung maka tetap bakalahi ketulahan iya menyabeti kiai karena beda pilihan segala macam, maka dukunglah seadanya, beda pendapat sampaikan kenapanya tetap dengan adab, jangan menyambati, jangan menjelekakan segala macam. Nah, yang ketujuh menyambati ulama karena Allah lah yang membukakan aibnya, Allah yang kacaukan, Allah yang hancurkan hidupnya, dan Allah akan jadikan hatinya mati duluan dibandingkan badannya. Mati hati itu kayak apa? Mungkin kalau dikaji itu panjang lagi. Coba kalian ketik aja karena tanda-tanda kematian hati itu apa? Tuh berarti karena Allah azab lebih dulu, badannya hidup tapi hatinya mati. Nah, jadi ingati daging ulama beracun, daging ulama beracun, jangan digatuk. Jangan digatuk, jangan diganggu. Beda pendapat tetap hormati, boleh beda pendapat, tapi jangan menghinakan, menyambati, menjelekkan segala macam. Nah, wallahu a'lam. Tuntung bab 2, tuntung bab 3. Silahkan kalian tanggali dulu di kitabnya hari ini, tanggal hari ini, tulis sholawat, tuntung kajian kita di kitab ini, sambil pikirkan adakah yang mau ditanyakan, sambil tangan tetap mencatat itu tadi. 10 Muharram 1442. Nah, tinggal melakukan tinggal senjata. Udah, ada yang mau ditanyakan? Kalau kau dijawab. Kalau kadang kau dilemparkan ke lain, kalau ada yang kau menjawab akan. Kalau nggak ada kita tampung. Silakan. Ya, betul. Apa? Ya. Bagaimana hukumnya menyetel seputar Quran tapi cuma sebatas didengar di rumah dari itu? Padahal kan ada ayat yang misalnya dikatakan Quran di atas jumlah, nah itu jadi kayak kita menyetel seputar Quran di rumah itu. Kada beadab kalau kada diperhatikan. Apalagi kalau bebanjar lawan kawan, bakalahi lawan speaker aktif yang kita setel itu tadi. Nya menyetel ayat, membaca misalnya apa? Membaca ayat afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Ya kita ayatnya kencang, kita makin kencang yuk pandai lawan kawan, bakalahi lawan MP3 yang kita juga yang menyetelnya itu kada beadab. Lebih baik dimatikan. Kalau kita juga yang manunya lain, kalau itu bukan di dalam genggaman kita, maksudnya apa? Musola lagi ayat kita kau matiin ya kan, lain halnya. Tapi kalau kau tetap semampu mungkin kita hormati. Kalau kita yang menyalainya, kalau kita matiin, kita kada terperhatikan, apalagi kita malah bekalahi suara kita lawan MP3 yang kita juga yang menyetelnya, lebih baik dimatiin. Gitu. Jadi kada beadab kalau kita menyetel, kada diperhatikan juga. Lain halnya kalau kita menyetel, ya walaupun mungkin kita begawi yang lain, tapi gawean ini kadang memakan otak. Maksudnya apa? Mungkin kayak kita makan adalah dipikirkan berapa kali nyuap pakai apa gitu, kadang kan kau aja tetap jalan makan, wallahu alam. Ini terutama kita untuk yang banyak gawian tapi tetap hendak memanfaatkan waktu untuk memudahkan apa, menyetel MP3 waktu makan atau melipat baju kan, kada depan orang mikirakan behemat melipat baju ya dilipat-lipat tay, nyetel MP3 tetap kau telinga kita nangkap. Itu lain halnya dengan kayak kita tadi hendak mengetik ya kan, kita ini hendak bepandar lawan kawan, lebih baik dimatii karena mengetik kada mungkin diperhatikan ayat. Langka ada orang yang kau mengetik sambil telinga tetap kau menangkap ya kan. Apalagi kita hendak bepandar lawan kawan, timbul bakalahi. Maksud bakalahi ini bakal kancangan dengan ayat yang kita juga yang menyetelnya, lebih baik dimatii. Tuh ya. Jadi itu kada beadab ya. Kada beadab. Ada lagi? Ya.
menurut hati kalian perlu beradab dengan MP3 itu tadi? Perlu ya kan, pada waktu inya aktif, speaker aktif. Kalau inya aktif kita muliakan, munnya mati yaitu tidak lain adalah hanya benda itu tadi ya kan. Ketika inya aktif maksudnya berbunyi, maka janganlah, ini adab ya kan, pikirkan aja kalian, pikirkan cocok kada dengan hati kalian itulah. Ketika inya aktif, andaklah di meja. Kalau nya mati ya udah itu benda mati ya kan. HP pun kayak itu juga, kalau nya mati kayak ini ya HP ya kan. Cuma kalau kalian membuka mengaji ya kan, mengaji ada ayatnya aktif lah di layar kacanya nih, tegalah kalian mendak ini pada waktu ayatnya pembukaan. Lain halnya dengan waktu mati kayak ini ya kan. Nah, maka itu tadi kayak itu juga. Kalau nya kawa malah pernah membaca ada pondok yang kada membolehkan ketika mengajinya itu tadi, jangankan apa ya kita lah untuk diletakkan dekat kaki segala macam, bahkan baju pun wajib lengan panjang, ada juga kayak itu. Jadi adab itu ya mungkin kita kalau mau ulang-ulang lagi yang kajian guru mulkani dahulu ya kan. Di antaranya apa, beliau itu mewajibkan lengan panjang, ada mau lengan pendek. Di wadah kita mungkin itu kada terlalu diperhatikan kan? Jadi apa-apa yang menurut kita itu tadi memuliakan, kembali ke ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ayatnya tuh kayak itu mengagungkan syiar-syiar agama Allah, itu bagian ketakwaan hati. Kededa ketentuan bakunya kan kayak apa, tinggal kita pikirkan yang kayaknya itu lebih memuliakan yang mana. Ini aktif, speaker aktifnya kalau waktu berbunyi lebih mulia mana? Gitu kan? Atau dengan kayak ini kita andak di meja segala macam kan, kitanya menghadapinya mungkin dengan berbaju yang baik. Jangan menghadapi MP3 waktu berbunyinya kada berbaju, sambil makan segala macam. Ya minimal kalau yang kada hendak lengan panjang ya minimal banget berbaju lah, itulah minimal banget. Pikiran takzim kah kada kalau kita letakkan di dekat kaki kita itu tadi? Apa dalilnya? Kembali ke ayat itu tadi ya, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan Allah itu kebaikan. Pikirkan aja lagi dengan dalilnya itu tadi itu, jangan pikirkan ya yang mana yang cara memuliakannya itu lebih tepat, pakai hati kita ya kan. Mulialah kalau kita andak MP3 tuh waktu berbunyi, kita kada berbaju, kita andak dekat kaki kita apalagi kita nyalakan MP3 tapi kita bandar dengan kawan kencang-kencang, bakalahi dengan MP3 yang kita nyalai. Ayatnya baku, ayatnya kadang kalau di otak atik ya kan, tinggal kita memahami ayat itu tadi dengan hati kita ya kan, dengan hati kita. Menghormatikah kada kalau kita kayak ini, menurut hati kita tuh menghormatikah kada? Tanyakan, jadi kembali kepada hati kita. Wallahu alam. Satu lagi mengganjili, adakah mengganjili? Supaya tiga pertanyaannya. Ya. Memang itu Pang tetap terperhatikan Pang ya Allah, tetap terperhatikan. Cuma mungkin itu ada menutup kemungkinan ini membuka dua kelompok pendapat ya kan. Mungkin ada yang memandang sebelum tidurnya ini tetap terperhatikan, lebih menekankan kepada itu tadi. Ada yang mungkin menekankan kiananya kada terperhatikan. Makanya kalau yang kita ini tadi kan, ini fikih yang kada bakal kita ketemui dalam fikih-fikih ulama terdahulu, karena zaman dahulu kada ada HP-nya. Nah mungkin kita kada menutup kemungkinan kita cari aja kemana-mana, itu kada menutup kemungkinan dua kelompok pendapat ini tadi ya kan. Kalau ditanya pian milih yang mana gitulah, kayaknya lebih condong ke yang baik, itulah baik. Kenapa? Toh pada waktu asal kita sebelum tidur itu betul-betul berniat mungkin hendak memudahkan hafalan kita, karena kan kita dengan menyimak itu tadi ada terbayang-bayang lebih mudah menghafal biasanya gitu. Kayaknya tuh itunya yang lebih perlu diperhatikan lah, tapi tidak menutup kemungkinan. Dan jangan menyalahkan kalau ada yang ternyata lebih menekankan
kepada kena tertidur kada terperhatikan lagi. Jadi tergantung kalian. Jadi mau milih yang mana, dan itu kalian kada bakal ketemu dalil mutlak yang bakunya dalam hadis, ya kan? Dalam kitab fikih ulama mazhab, karena kada ada HP MP3 zaman dahulu. Itu ladang ijtihad, tidak menutup kemungkinan ada yang condong kepada dua ini tadi. Kalian tahulah hadis salat isyraq itu apa? Man sholat subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Sedangkan kita kadang berjalan, ya kan? Hadisnya duduk kayak yang dipandang apanya? Qa'ada atau yadhkurullahnya? Duduknya atau zikirnya yang lebih kita tekankan untuk dipandang? Nah, gitu juga kan kada menutup kemungkinan ini tadi dua kelompok, ada yang menekankan qa'adanya, duduknya, pokoknya bila berjalan kada bakal dapat lagi pahala salat isyraq itu tadinya. Bila berangkat pantat pada tempat duduknya dan salat subuh berjamaah itu tadi, bebangun dikit aja hilang dah aja pahalanya. Pahala haji dan umrahnya itu hilang. Ada yang menekan kepada yadhkurullahnya. Kenapa? Nya menganggap qa'adanya itu adalah mungkin hanya menyebutkan satu dalam balaghah, tapi yang diinginkan adalah ayat yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ini qa'ada, qu'udan wa ala junubihim, satu kata tapi menyimpulkan untuk ketiganya semua keadaan itu tadi. Maka yang hendak dudukkah, berkendaraankah, tapi tetap berbacaan. Karena datang ke tempat lain, ini salat isyraq lebih menekankan kepada yadhkurullahnya dibanding dengan qa'adanya. Teks hadisnya qa'ada, tapi ia menekankan kata setelahnya yadhkurullah, akhirnya jadi dua. Kita jangan menyalahkan, kan? Kayak itu tadi juga mungkin ada yang menekankan perhatian sebelum tidurnya, ada juga kelompok yang menekankan tidurnya kada terperhatikan lagi. Jangan menyalahkan, cuma kita memilih ikut yang mana itu tadi. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan lagi kena yang muncul setelah ini silahkan dicatat. Kalau ada kena kajian tetap yang kada kawa lagi, kita ganti dengan At-Tibyan lagi insyaallah. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan juga mau ditanyakan pada waktu malam, karena waktu Hilyatul Tilawah terkait dengan At-Tibyan ini tadi, kalau ada muncul tafadhol silahkan aja ya. Kita tutup kajian kita ini. Mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat berkahnya Imam Nawawi. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Kita ingati tadi daging ulama beracun, yang paling berhak jadi wali adalah ulama. Yang mengganggu wali Allah, menantangi Allah berkelahi. Wajib bagi kita untuk beradab kepada yang lebih tua dari kita, menghormati ulama kita, menghormati pemimpin kita yang adil karena keadilannya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilafnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Coba doa Miftah baca doa. Sampai ketemu lagi karena pada yang nyetaknya insyaallah jadwal kita ketemu lagi pada Ahad malam Senin pada waktu muhafal. Silakan untuk menyiapkan hal yang terbaiknya yang mau ujian pol dan sebagainya, silakan untuk menyiapkan baik-baiknya. Yang punya tanggung jawab untuk kelompok tajwidnya dibaca-baca dulu ya kan, kelompok tajwidnya kena bab apa. Mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi karena pada waktu kajian-kajian yang akan datang mudah-mudahan ketemu juga di dalam surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.